Shalom. Apa kabar Bapak Ibu, teman-teman yang terkasih dalam Kristus, adik-adik yang diberkati oleh Yesus sendiri. Izinkan pada saya pada hari ini ingin mengabarkan tentang firman Tuhan, yaitu saya ambil dari bacaan harian pada hari ini. Pada Yohanes 4 ayat 43 sampai dengan ayat 54. Mari kita baca bersama. Saya ulangi dari Injil Yohanes bab 4 ayat 43 sampai dengan 54. Dan setelah 2 hari itu, Yesus berangkat dari sana ke Galilea. Sebab Yesus sendiri telah bersaksi bahwa seorang nabi tidak dihormati di negerinya sendiri. Maka setelah ia tiba di Galilea, orang-orang Galilea pun menyambut dia, karena mereka telah melihat segala sesuatu yang dikerjakannya di Yerusalem pada pesta itu, sebab mereka sendiri pun turut ke pesta itu. Maka Yesus kembali lagi ke Kana di Galilea, di mana ia membuat air menjadi anggur. Dan di Kapernaum ada seorang pegawai istana, anaknya sedang sakit. Ketika ia mendengar bahwa Yesus telah datang dari Yudea ke Galilea, pergilah ia kepadanya lalu meminta supaya ia datang dan menyembuhkan anaknya, sebab anaknya itu hampir mati. Maka kata Yesus kepadanya, "Jika kamu tidak melihat tanda dan mukjizat, kamu tidak percaya." Pegawai istana itu berkata kepadanya, "Tuhan, datanglah sebelum anakku mati." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah, anakmu hidup." Orang itu percaya akan perkataan yang dikatakan Yesus kepadanya, lalu pergi. Ketika ia masih di tengah jalan, hamba-hambanya telah datang kepadanya dengan kabar bahwa anaknya hidup. Ia bertanya kepada mereka, "Pukul berapa anak itu mulai sembuh?" Jawab mereka, "Kemarin siang pukul 1, demamnya hilang." Maka teringatlah ayah itu bahwa pada saat itulah Yesus berkata kepadanya, "Anakmu hidup." Lalu ia pun percaya, ia dan seluruh keluarganya. Dan itulah tanda kedua yang dibuat Yesus ketika ia pulang dari Yudea ke Galilea. Demikianlah Injil Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabat yang terkasih dalam Kristus, apa yang kita dengar dari firman Tuhan pada hari ini adalah bagaimana Yesus menyembuhkan seorang anak tanpa ia sendiri melihat anak itu, tanpa ia menyentuh anak itu, dan tanpa ia menjamah seperti yang biasa dia lakukan. Jika kita ingat, dia pernah menjamah orang lumpuh, dia pernah menjamah orang buta. Bahkan kalau dari kisah yang kemarin di hari Minggu kita dengarkan bacaan tentang bagaimana Yesus menyembuhkan orang buta, ya. Jadi begitu banyak kisah tentang mukjizat yang Yesus lakukan. Dan ini adalah salah satu kisah di mana dinyatakan mukjizat Yesus hanya melalui perkataannya. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, pada masa sekarang ini sungguh sangat tidak mudah untuk percaya. Banyak orang yang berkata, "Saya akan melihat dulu, saya baru percaya." Ada banyak orang yang berkata, "Oke, saya akan percaya pada Yesus, saya akan menjadi pengikutnya bila saya sembuh dulu." Tidak mudah untuk percaya. Kenapa? Seperti yang kita ketahui, begitu banyak hoax, ya, begitu banyak kabar yang tidak benar yang saat-saat ini beredar. Lalu bagaimana dengan kepercayaan ayah ini? Kenapa dia begitu percaya? Kenapa dia begitu yakin bahwa Tuhan mendengarkan dia? Bapak Ibu yang terkasih, dia sudah mendengar bahwa Yesus sanggup melakukan aneka mukjizat. Dia sudah mendengar apa saja mukjizat yang pernah dilakukan oleh Yesus. Dan hanya karena dia percaya, hanya karena dia memiliki hati yang mencintai anaknya, dia tidak berpikir lagi bahwa mungkin bisa, mungkin enggak, ya. Dia hanya berpikir, saya bayangkan seperti ini ya Bapak Ibu. Jika seseorang yang anaknya demam tinggi dan sudah dibilang bahwa hampir mati, Bapak Ibu, rasa-rasanya tidak mungkin lagi ada harapan. Tapi dia ingat bahwa masih ada satu harapan, yaitu Yesus. Bapak Ibu yang terkasih dalam Kristus, seringkali di dalam kehidupan kita menghadapi banyak hal, banyak masalah, banyak problem yang sepertinya tidak ada harapan, tidak ada jalan keluar. Kesulitan demi kesulitan terus ada dan datang. Mungkin masalah itu sepertinya menumpuk dan tidak terselesaikan. Tapi Bapak Ibu yang terkasih, kita percaya masih ada Yesus yang bisa menolong kita.
masih ada Yesus yang bisa menjamah kita. Cukup dengan kata-kata percaya. Dan Bapak Ibu lihat, ketika dia percaya, anaknya sembuh, bahkan sebelum dia kembali ke rumah. Tapi satu hal lagi yang disampaikan di sini, yaitu makna dari evangelisasi. Ketika si bapak tahu bahwa Yesuslah yang menyembuhkan anaknya, bukan hanya dia sendiri yang lalu percaya, dia mengajak seisi rumahnya untuk percaya. Apakah bagaimana kita ketika kita sudah percaya pada Yesus, kita sudah mengimani Yesus, apakah kita juga mengajak seisi rumah kita, atau kita simpan sendiri? Bapak Ibu, jadilah garam, jadilah terang dimanapun Anda berada. Beritakan tentang Yesus, beritakan tentang kuasanya, beritakan tentang kasihnya dimanapun. Karena Dia mencintai kita semua. Kepercayaan kepada Dia bukan untuk kita semata, tapi untuk seisi rumah kita, untuk seisi keluarga kita, untuk saudara kita, untuk teman-teman kita. Kabarkan bahwa Yesus tetap sanggup melakukan mukjizat yang sama dalam hidup saya dan hidup Anda. Tuhan memberkati.